Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program REPA, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam kitab Rut pasal 2 ayat 10 sampai 12 yang demikian. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Amin." Tema renungan hari ini adalah Allah bekerja di balik usaha kita. Saudara, Rut adalah perempuan Moab yang dinikahi Mahlon. Dalam Rut pasal 4 ayat 10. Putra sulung Elimelek dan Naomi dari Betlehem, Yehuda, yang datang ke Moab karena bala kelaparan. Elimelek meninggal, demikian halnya kedua anak lelakinya. Maka Naomi menjadi janda dan tanpa ahli waris. Ketika Naomi memutuskan kembali ke negeri asalnya, Rut bertekad menyertai dia. Untuk itu, Rut ganti kebangsaan dan meninggalkan semua ilahnya, serta memantapkan untuk menyembah Allah. Pada waktu musim menuai jelai di Betlehem, Rut diminta Naomi untuk turut memungut bulir-bulir yang tercecer di ladang Boas, orang kaya kerabat dari Elimelek. Boas memperhatikan Rut dan melindungi sebagai penghargaan kepada Naomi. Bahkan diajak makan bersama dengan para penyabit, serta diperlakukan dengan baik selama musim menuai. Atas petunjuk Naomi, Rut menjumpai Boas di tempat pengirikan pada malam hari untuk memohon supaya Boas bertindak sebagai penebus. Menjelang pagi, Boas menyuruh Rut kembali kepada Naomi dengan dibekali 6 takar jelai. Boas berjanji jika penebus yang paling dekat tidak bersedia menikahi Rut menurut hukum perkawinan Levirat, yaitu perkawinan dengan saudara ipar untuk meneruskan keturunan dari orang yang sudah meninggal. Jika seseorang meninggal tanpa menghasilkan keturunan, maka saudaranya laki-laki mempunyai kewajiban untuk mengambil janda itu menjadi istrinya. Maka Boas yang akan menikahinya.
Boas akhirnya menikahi Rut. Melalui perkawinan Boas dan Rut, lahirlah Obed, dan anak itu diberikan kepada Naomi untuk melestarikan hak waris Elimelek. Kelak Obed adalah ayah dari Isai dan kakek dari Daud, Raja Israel. Saudara, dari kisah Naomi dan Rut ini kita belajar bahwa suatu harapan yang diupayakan dengan cermat, dengan bulat hati dan tidak kenal menyerah, akan membuahkan hasil, seperti yang dirancangkan oleh Naomi terkait status keluarganya dan juga masa depan Rut. Allah turut bekerja di balik usaha Naomi dan Rut. Saudara, kita juga meyakini bahwa Allah turut bekerja di dalam upaya kita meraih harapan-harapan yang kita miliki, yang kita lakukan dengan cermat, sepenuh hati, dan perjuangan yang tidak kenal menyerah. Baik harapan-harapan mengenai pekerjaan, kebahagiaan keluarga, maupun harapan-harapan yang lainnya. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Teriring berkat Tuhan.